Shalom Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk dan kalau boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Saya mau ditampilkan tema kita Gereja Best pada bulan ini. Temanya dulu, tema kita pada bulan September ini adalah kehidupan oleh roh. Ini berbeda ketika kita ngomong hidup oleh roh. Kalau hidup oleh roh itu pengertiannya begini saudara. Ya kalau nggak ada rohnya mati. Daging aja kita nggak bisa hidup, makanya hidup oleh roh. Tapi kalau kehidupan oleh roh ini maknanya berbeda. Bukan hanya hidup karena ada roh, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang berjalan di dalam jalannya Roh Kudus. Sehingga hidup ini berdampak. Ada buah-buah roh dalam hidup seseorang yang mempunyai kehidupan oleh roh. Dan buah itu nyata, buah roh itu bisa dinikmati Allah dan bisa dinikmati oleh manusia. Itulah definisi dari kehidupan oleh roh. Nah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang berjudul Roh yang Luar Biasa. Bapak Ibu, firman ini pada saat ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa ada roh yang luar biasa. Yaitu Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita. Dan kalau kita tinggal dengan roh yang luar biasa, menurut saya seharusnya hidup kita nggak boleh biasa. Hidup kita harus luar biasa. Karena setiap orang yang tinggal dengan roh yang luar biasa, dia tidak bisa hidup biasa-biasa. Ada seorang anak muda pada perjanjian lama, dia tinggal bersama dengan roh yang luar biasa itu. Dan kita nanti akan lihat bahwa hidupnya bukan hidup yang biasa-biasa. Memang orang biasa tapi melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita akan lihat Daniel di dalam Daniel 1 ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas, bukan orang biasa. Daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Padahal pada beberapa waktu sebelumnya mereka juga dites. Jadi yang lain, anak muda yang lain makan makanan raja yang bergizi. Tetapi mereka tidak mau. Daniel dengan teman-temannya, dia menajiskan diri, dia tetap gak mau makan makanan raja. Dan akhirnya ketika diuji 10 kali lebih cerdas dari orang biasa. Artinya begini loh, ini makanya karena apa? Karena Daniel tinggal dengan roh yang luar biasa, roh dari Tuhan. Hal itu dapat kita ketahui di dalam kitab Daniel 6 ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai apa saudara? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Hari ini kita harusnya kayak Daniel. Harusnya hidup kita gak bisa biasa-biasa saja. Tapi masalahnya begini loh saudara. Hari ini kita merasa luar biasa. Kita merasa, oh Pak saya akan ke gereja. Oke. Pak saya akan kasih persembahan perpuluhan. Oke. Pak saya ikut komsel. Saya tidak berbuat dosa Pak. Saya hidup baik Pak. Loh saudara, hidup yang seperti itu bukan hidup yang luar biasa. Gak perlu ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Bahkan bukan orang Kristen juga sama. Mereka ke tempat ibadahnya, mereka memberikan sedekah, beramal, mereka tidak berbuat dosa. Itu hidup yang biasa. Orang normal ya seperti itu loh Bapak Ibu. Gak ada yang luar biasa, kita gak perlu Roh Kudus yang luar biasa untuk hidup seperti itu. Bahkan kadang orang bukan Kristen kalau cuma baik, hidupnya lebih baik dari kita loh. Tapi ini kita hari ini ngomong, Roh Kudus sudah tinggal bersama dengan kita. Dia roh yang luar biasa. Sudah seharusnya hidup kita seperti Daniel. Tidak biasa-biasa seperti orang lain. Tetapi hidup yang berdampak. Nah sekarang pertanyaannya begini nih. Pertanyaan yang menarik saudara. Mengapa roh yang luar biasa itu diberikan kepada kita? Mengapa roh yang luar biasa itu diberikan kepada kita, Roh Kudus? Untuk supaya kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Untuk apa kita melakukan hal-hal yang luar biasa? Untuk supaya kita ada di tempat luar biasa yang namanya surga. Ada 2 orang kerja di perusahaan yang sama.
Yang satu pagi masuk jam 9, pulang jam 5, habis pulang ke rumah dia. Nonton TV, makan, tidur, besok begitu lagi. Rutinitas begitu, masuk jam 9, pulang jam 5, nonton TV, video, makan snack, makan, tidur. Tapi yang satu temennya enggak. Temennya ini melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau dia yang tadi itu melakukan biasa aja, kayak orang normal. Lah temennya ini pulang jam 5 enggak langsung pulang saudara. Dia kadang cari kerjaan tambahan pulang jam 12 malam. Kadang besoknya dia kuliah tambahan. Bapak Ibu, begitu terus. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Makanya jangan heran kalau orang yang pertama ini dalam hidupnya ya dia akan menerima hal yang biasa. Tetapi orang yang kedua ini kita juga jangan heran ketika suatu hari dia menemukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Loh karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, surga itu luar biasa. Apakah kita masih berpikir dengan hidup kita yang biasa ini, kita akan ada di tempat yang luar biasa? Istana itu tempat luar biasa, tempat Jokowi ada. Saudara bisa nggak ke sana? Kalau cuma dengan hidup biasa-biasa seperti ini, kita nggak bisa ke sana. Hidup kita mesti berprestasi, luar biasa baru bisa ke sana. Jangankan istana, tempat gubernur aja kita susah untuk datang ke sana. Itu tempat yang luar biasa. Hari ini kita biasa-biasa, mana bisa. Nah ini sekarang kita ngomong surga Bapak Ibu. Mana bisa kita ada di tempat luar biasa itu. Kalau hari ini kita hidup biasa-biasa, memang di dalam kekristenan ada dua mazhab besar. Dua pandangan teologis besar. Yang satu adalah Calvinis, yang satu Arminian. Yang satu Calvinis ngomong begini, oh sekali selamat tetap selamat. Kita selamat karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Betul, gak salah. Yang kedua Arminian, oh keselamatan itu tidak murni anugerah, harus dikerjakan juga dengan kita berbuat baik. Calvinis, Arminian kita hormati. Itu karena mereka berteologi, mereka belajar, mereka gak ngawur. Tetapi saya mau katakan, gereja BES punya mazhab sendiri. Kita punya pandangan teologi sendiri. Pandangan kita adalah back to Jesus teaching. Dan itu kita terima. Kita nggak tolak Calvinis, Arminian. Karena Calvinis dan Arminian ada di dalam back to Jesus teaching. Ada di dalam ajaran Tuhan Yesus saudara. Nah tetapi hari ini saya ngomong begini. Calvinis belum pernah masuk surga, belum pernah masuk neraka. Jadi masih berupa pandangan saja. Arminian juga dia belum pernah mengalami surga neraka. Jadi cuma prediksi aja. Tapi kalau kita berbicara tentang ajaran Tuhan Yesus, dia itu sudah di surga Bapak Ibu. Dia turun dari surga. Jadi menurut saya, kita harus ikut ajaran itu. Dan ketika kita berbicara ajaran Yesus, kita akan lihat apa kata Tuhan tentang surga ini. Gampang gak sih kira-kira kita ada di sana? Kita akan buka di dalam Lukas 13 ayat yang ke-22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Next. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Selanjutnya, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Dan bahkan pada ayat Matius 7 ayat 13 kita akan lihat. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang akan masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jangan mimpi Bapak Ibu. Jangan mimpi. Kita akan ke surga gampang. Oh memang percaya Yesus itu tiket. Tapi tidak selesai sampai di situ. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Orang biasa yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Untuk supaya kita ada di sana. Di tempat yang luar biasa. Yang namanya surga itu. Suatu hari Pak Fengki dapat penglihatan dari Tuhan. Banyak hamba Tuhan naik ke gunung. Dipikir namanya naik itu kalau Alkitab kan sesuatu yang rohani.